Sebelumnya kami mencoba untuk program hamil secara alami sebelum ketemu dengan Dokter Hasra, dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan setelah kunjungan pertama kami saya dinyatakan hamil. 2 minggu sebelum lahiran tuh tekanan darah saya itu tinggi banget, sampai 216 per 163. Merasa bahwa detak jantung janin saya itu makin lama makin berkurang. Dan ketika saya kontrol, ternyata memang sudah ada protein dalam urin dengan positif 2 kayak gitu. Di saat itu juga saya antara takut gitu kan, takut pikiran bahwa selamat nggak ya gitu kan, selamat nggak ya anak saya, selamat nggak ya. Sampai dalam titik itu saya pesan sama suami saya bahwa kalau terjadi apa-apa gitu kan sama saya, tolong di anak saya duluan gitu kan yang diselamatin saat itu. Saya dengan Aini. Saya dengan Iksan. Dan anak kami Muhammad Karim. Saya ditangani dengan Dokter Hasra. Pertama sih kita memang memilih rumah sakit yang memang menurut kami itu memiliki rekor yang baik gitu kan, dengan pelayanan yang homey sekali kayak gitu. Bisa melayani kami dengan segenap hati, dengan kualitas dokter yang tidak diragukan sama sekali. Ya kalau dari saya memang kawan saya pernah lahiran di sini. Saya sempat tanya ke dia bahwa ini oke sih gitu kan. Makanya aku coba untuk kesini gitu kan. Ternyata emang apa yang dikatakan teman juga sesuai dengan apa yang dikatakan gitu. Dengan dokternya juga komunikatif, kemudian juga tempatnya lebih enak sih gitu ya. Kebetulan kami ke Dokter Hasra itu berniat untuk melakukan program kehamilan ya, karena jarak antara anak pertama dengan anak kedua itu cukup jauh dengan usia 8 tahun 6 bulan gitu kan. Sebelumnya kami mencoba untuk program hamil secara alami sebelum ketemu dengan Dokter Hasra, dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan setelah kunjungan pertama kami saya dinyatakan hamil. Tapi qadarullah juga di hamil yang kedua kami keguguran, dan karena embrionya tidak berkembang pada usia 7 minggu. Kemudian kami mencoba lagi untuk program hamil yang kedua, dan alhamdulillah setelah perjalanan 8 bulan saya hamil kayak gitu. Hamil yang ketiga. Untuk proses kehamilan sih tiap bulan sih alhamdulillah progresnya baik. Cuman ketika udah menginjak 8 bulan ternyata saya tidak bisa mengkontrol tuh tekanan darah tinggi saya. 2 minggu sebelum lahiran tuh tekanan darah saya itu tinggi banget, sampai 216 per 163. Jadi ketika di tanggal 27 April saya merasa bahwa detak jantung janin saya itu makin lama makin berkurang. Dan ketika saya kontrol, ternyata memang sudah ada protein dalam urin dengan positif 2 kayak gitu. Dan dari situ sih memang kami sebelumnya awalnya kami berencana dengan Dokter Hasra itu sebetulnya normal ya gitu kan, tapi qadarullah dengan hipertensi yang tidak bisa dikontrol dengan baik dan kejadiannya sangat cepat banget gitu kan. Jadi memang Dokter Hasra harus melakukan tindakan segera. Proses lahiran saya sih dibilang itu cepet banget gitu Mbak, karena menurut saya nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu kan. Maksudnya yang seharusnya normal jadi tiba-tiba harus jadi sesar, karena
ketika saya udah masuk ke IGD gitu kan, saya diberikan obat anti kejang, ternyata udah nggak kuat. Terus juga hasil hasil dari si adik juga stres dalam kehamilan, yang seharusnya juga tindakan sesar itu dilakukan dalam 2 hari gitu, karena kan harus ada pematangan paru-paru, itu juga nggak bisa gitu, karena memang tensi saya makin tinggi gitu kan, dan dalam hitungan 20 menit dari saya masuk IGD di jam 7 malam, terus 20 menit kemudian saya harus sesar gitu lah secepatnya. Itu sih yang memang di saat itu juga saya antara takut gitu kan, takut pikiran bahwa selamat nggak ya gitu kan, selamat nggak ya, anak saya harus selamat nggak ya. Sampai dalam titik itu saya pesan sama suami saya bahwa kalau terjadi apa-apa gitu kan sama saya, tolong anak saya duluan gitu kan yang diselamatin saat itu. Cukup cepat ya, tanggal 27 setelah sore harusnya pematangan paru. Rencana Dr. Hasra akan tindakan sesar itu di hari Sabtu, 2 hari setelah kami masuk dari IGD. Terus kemudian karena memang kami belum pernah pengalaman sesar seperti ini, keluarga juga belum ada riwayat yang sesar, semua normal, jadi kami cukup berat juga, karena memang harapan kami kalau misalnya untuk sesar itu mungkin ada tenggang waktu di minggu depan untuk penguatan mental kami gitu kan, apalagi istri. Tapi mau tidak mau, karena memang di siang itu tes urin positif 2, akhirnya segera. Nah ketika saya ngisi berkas, gak sampai berapa detik harus berubah formnya. Karena apa? Katanya, Pak ini tindakannya Cito Pak. Cito itu apa ya? Saya bilangnya ini tindakan sesar yang harus segera. Oke. Saya pasin dulu deh ke dalam deh. Saya pasin lagi, saya tanya lagi ke suster, ke dokter, bahwa tim dokter bilang harus segera. Oke, baik. Akhirnya jam 19.30 masuk ruang operasi. Saya pasti akan temenin. Saya akan temenin ketika dokter Asa bilang ke saya juga, Pak, kalau misalnya memang ada kejadian yang besar di dalam meja operasi, saya selamatin ibunya ya. Saya nggak bisa bicara apa-apa gitu kan, hanya diam saja gitu kan. Akhirnya saya teman istri, itu ada dokter Taufik, dokter Hasan, dan tim dokter lain. Saya berpikir akan menguatkan mental bahwa intinya ini akan melakukan operasi hebat nih gitu kan. Karena memang bayi juga ada keracunan ya, gitu yang bayi kemarin karena sudah masuk huda hijau ya. Iya, jadi itu kalau berdasarkan dari dokter Taufik, memang plasentanya sudah banyak yang gugur, lepas gitu kan, dan ketika dibuka memang kondisinya udah keruh, udah bercampur dengan darah juga, dan kemakan mekonium juga kayak gitu. Jadi kalau kita terakhir berbicara dengan dokter Hasra gitu dan dokter Taufik, ini operasinya dilakukan di timing yang tepat. Kalau misalnya telat sedikit, ya kemungkinan saya dan bayi saya tuh tidak selamat saat itu. Alhamdulillah sih baby saya itu berat lahirnya kan di angka 2 kg 40 ons gitu, 2040 gram. Sekarang kondisinya adalah berat badannya jadi 2220 gram. Dan baru hari ini pun juga semuanya untuk progres juga udah meningkat. Jadi kita tunggu aja untuk bulan selanjutnya, dan diharapkan kenaikan berat badannya sih bisa lebih dari 1,1 kg tambahannya kayak gitu per bulan. Untuk dokter Hasra, makasih banyak gitu kan, makasih banyak untuk supportnya, mulai dari kita program hamil, saya keguguran, terus saya dikasih waktu untuk
untuk menenangkan diri gitu kan. Itu untuk awal-awal perjuangan kami mendapatkan seorang anak itu, Dokter Asra memang bukan cukup ya. Saya nggak punya kata-kata apapun untuk Dokter Asra selain thank you banget dok, bilang kayak gitu. Thank you banget untuk udah mensupport kami berdua gitu kan. Support saya ketika operasi, menenangkan saya untuk operasi sampai kami terakhir ya dok ya gitu kan, di tanggal 8 Mei gitu kan kita pertemuan terakhir, kontrol terakhir kita pelukan. Dan semoga perbuatan Dokter Asra itu diberikan limpahan rahmat gitu kan, dan pahala sebesar-besarnya oleh Allah. Dan untuk Rumah Sakit Bina Medica, terima kasih sudah memberikan pelayanan terbaik untuk kami berdua. Dan semoga untuk pasangan-pasangan yang lainnya mencoba untuk mendapatkan momongan secepatnya terkabulkan. Tadi saya masuk parkiran sampai keluar parkiran lagi, tidak menemukan hal kejanggalan sih. Artinya pertama, terima kasih banyak untuk tim dokter, kemudian tim nakes juga semuanya gitu kan, terutama ya spesial untuk dokter yang menangani istri saya, terutama juga Dokter Asra gitu kan, karena memang kurang lebih 38 hampir 36 minggu kita kontrol sama beliau gitu kan. Dikuatkan karena memang kategori kami untuk promil bukan usia yang muda, karena saat itu ketika istri hamil ada di usia 38 dan saya 40 tahun gitu kan. Jadi memang edukasi yang beliau miliki dengan tim dokter yang lain juga sangat membantu, dan experience di bidangnya masing-masing memang buat kami sangat bermanfaat banget, karena memang artinya ya silakan saja buat yang lain untuk promil, nggak usah ragu apakah bisa tidak bisa, yang penting ya kontrol dulu aja sih kalau menurut saya. Untuk Rumah Sakit Ibu Anak Bina Medica, saya ucapkan terima kasih atas pelayanannya, baik dari front office sampai back office semuanya. Sampai sejauh ini saya tidak menemukan kekurangan sih. Saya berharap Bina Medica akan lebih semakin komunikatif, lebih baik lagi secara pelayanan dan juga mungkin secara fasilitas gitu kan, atau mungkin juga yang belum dilengkapi ya mungkin dilengkapi. Tapi sejauh ini yang saya alami dengan isi, saya kasih angka yang paling baik untuk rumah sakit ini. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga ke Bina Medica saja. Care with love.